Halo semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, diantaranya Garuda ke semifinal, setelah menang adu penalti. Kata pelatih Korea Selatan usai ditumbangkan timnas U23 Indonesia. Inilah lawan timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Kata media Korea Selatan usai Shin Tae-yong kalahkan timnas mereka. Sebelum kita teruskan sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya, tanda Anda selalu support timnas Indonesia dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah ayo simak baik-baik video berikut ini. Garuda ke semifinal. Setelah menang adu penalti, kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menang atas Korea Selatan 11-10 pada babak adu penalti. Timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Dan masa tambahan waktu yang berdurasi total 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Sehingga, Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Laga Korea Selatan vs Indonesia dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada Kamis tanggal 25 April tahun 2024, atau Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sekarang kita lanjut ke kabar berikutnya. Kata pelatih Korea Selatan usai ditumbangkan timnas U23 Indonesia. Korea Selatan kalah dari timnas U23 Indonesia melalui adu penalti dengan skor 10-11. Asisten pelatih timnas U23 Korea Selatan Myung Jae-yong menyalahkan dua hal setelah timnya tersingkir dari Piala Asia U23 2024, di mana sekaligus gagal lolos ke Olimpiade 2024. Pada pertandingan waktu normal hingga babak perpanjangan, skor berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Setelah pertandingan, asisten pelatih Myung Jae-yong mengkambing hitamkan dua hal yang menyebabkan Korea Selatan tersingkir. Dua hal itu ialah cedera dan absennya pemain kunci. Anda harus beruntung dalam adu penalti, dan kami tidak beruntung di pihak kami malam ini. Kata Myung dilansir dari Yonhap News Agency. Kami mempunyai beberapa pemain yang cedera atau tidak dalam kondisi 100%. Nah gimana menurut kalian guys? Ayo tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Inilah lawan timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah memulangkan Korea Selatan. Berikut lawan timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23 AFC 2024. Keberhasilan ini pun membuat Indonesia mencatatkan sejarah ke babak semifinal. Tak hanya itu, timnas Indonesia selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Lalu siapa lawan timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23 AFC? Jika sesuai skema atau bagan yang ada, timnas Indonesia bakal berhadapan dengan pemenang dari Uzbekistan vs Arab Saudi. Jika berhasil menembus final, Indonesia pun dipastikan melenggang ke Olimpiade Paris 2024. Kabar yang lain adalah, media Irak turut soroti kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korea Selatan Korsel lewat drama adu penalti. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan ramai mendapat sorotan, salah satunya datang dari media Irak. Kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit pertandingan. Kemudian dalam drama adu penalti, Garuda Muda memetik kemenangan 11-10. Kemenangan tersebut kemudian turut disoroti oleh media Irak, Irakfot. Mereka mengabarkan kelolosan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024.
Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Tulis Irak Vote via akun X. Adapun ada kabar yang menarik berikut ini. Kata media Korea Selatan usai Shin Tae-yong kalahkan timnas mereka. Hasil pertandingan Indonesia vs Korea Selatan pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Timnas Indonesia menang atas Korea Selatan 11-10 pada babak adu penalti. Kemenangan timnas Indonesia itu memupus harapan Korea Selatan untuk melaju ke babak semifinal sekaligus tiket Olimpiade Paris 2024. Untuk kali pertamanya sejak 1988 Korsel gagal ke Olimpiade setelah 9 kali berturut-turut lolos ke perhelatan tersebut. Lantas, apa kata media Korea Selatan soal Shin Tae-yong? Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong menuai sorotan media Korsel usai menggagalkan negara tersebut melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 Qatar. 1. Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan terbaik. Kegagalan timnas Korea Selatan ke Olimpiade Paris 2024 menjadi ironi karena tim tersebut harus kalah melawan timnas yang diasuh oleh pelatih asal negara itu sendiri. Media Korea, NATE. Melalui artikel berjudul, Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong menghalangi jalan sepak bola Korea menuju Olimpiade ke-10 berturut-turut, mengulas taktik Shin Tae-yong sebagai pelatih sepak bola. 2. Shin Tae-yong adalah kelebihan timnas Indonesia. Kehebatan Shin Tae-yong sempat diakui oleh pelatih Korea Selatan U23 Wang Seon-hong. Sebelum pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan, Wang Seon-hong mengatakan, kelebihan timnas Indonesia adalah memiliki pelatih Shin Tae-yong. Salah satu kelebihan Indonesia adalah dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih Shin sudah lama bersama para pemain. Lawan terorganisir dan solid, tuturnya, dilansir dari News 1 Korea. Hal itu terbukti selama pertandingan, tim asuhan Shin Tae-yong tidak terintimidasi dengan permainan Korea Selatan. 3. Shin Tae-yong, pelatih yang dirindukan Korea Selatan. Media Footballis merilis artikel berjudul, Shin Tae-yong, pelatih yang dirindukan oleh Federasi 6 tahun lalu, mengubah sejarah sepak bola Korea, pada Jumat tanggal 6 April tahun 2024. Dalam artikel tersebut, Shin Tae-yong disebut telah mengubah nasib Korea Selatan untuk melaju ke Olimpiade ke-10 secara berturut-turut. Pelatih asal Korea Selatan itu menggagalkan mimpi timnasnya sendiri untuk lolos semifinal Piala Asia U23. Pelatih berusia setengah abad itu berhasil membuat Korsel terjebak dalam format 3 back sederhana dan bermain sepak bola dengan fokus pada umpan-umpan panjang. Itulah kumpulan kabar yang kita rangkum. Nah, gimana dengan pendapatmu guys? Apakah masih kurang yakin dengan Shin Tae-yong?